Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Saudari, Shalom. Apa kabar semuanya? Amin, puji syukur kita sudah memasuki akhir bulan Juni dengan berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kiranya kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan berkat dari Tuhan, agar kita bisa dapat berkumpul kembali untuk beribadah di minggu hari ini. Minggu ini tanggal 30 Juni 2024 ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti sebagai pelayan firman. Demikian info dari hari ini. Kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang bangkit berdiri. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, Tuhan memanggil kita untuk memasuki persekutuan yang Tuhan sediakan. Marilah datanglah dan jumpailah Tuhan lewat doa dan pujian. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat yang pertama dan kedua, hari Minggu hari yang mulia. Masukkan
Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong orang yang lemah hatinya. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah berdosa kepadamu, sehingga kami tidak layak disebut anak-anak-Mu. Ampunilah dosa kami dan pimpinlah kami kepada kehidupan yang kekal oleh taubat yang benar. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bernyanyi dari lagu Seperti Yang Kau Ingini. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya mengabarkan berita pengampunan dosa kepada saudara-saudara yang sungguh-sungguh dengan kerendahan hati mengakui dosanya di hadapan Allah. Firman-Nya di dalam Mazmur 116 ayatnya yang kelima dan yang ketujuh, Tuhan itu pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku tak berdaya, tetapi Ia menyelamatkan aku. Demikian berita pengampunan dari Tuhan. Oh
Untuk hukum Tuhan, jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mendengarkan hukum Tuhan seperti yang terdapat dalam Yesaya 40 ayat 31 yang berbunyi demikian. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Disambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 53 ayat yang pertama dan kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Saudara-saudaraku, persekutuan yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita minta kuasa Roh Kudus agar menguasai hati dan pikiran kita bersama-sama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami, merenungkan, bahkan untuk bisa melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, agar hamba mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya lihat dari atas ini ada wajah baru mungkin kali ya. Selamat datang dan selamat beribadah kembali. Kalau mungkin sudah jemaat yang lama baru saya lihat, selamat beribadah pada hari ini. Kebenaran firman Tuhan, saudara-saudaraku, yang akan melandasi persekutuan kita pada hari ini bukan bacaan yang baru kemarin kita dengar, ya. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini sudah berulang-ulang. Oleh karena itu boleh saya katakan bahwa renungan firman Tuhan ini hanya mengulangi kembali apa yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, ya. Karena kalau saya lihat daftar perenungan saya hampir 1 tahun lebih, 3 kali bahan ini kita renungkan bersama dengan tema yang berbeda, ya. Oleh karena itu saya berpikir, berarti saya tinggal mengulangi, ya.
dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Sepertinya saya akan membaca sendiri karena memang saya pakai TB2, karena jemaat belum semua memiliki Alkitab TB2. Sebenarnya sih tidak apa-apa, tapi nanti ketika kita baca ada yang menyampaikan lain, ada juga kata yang lain, tidak terlalu bagus ya. Oleh karena itu saya akan baca Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita berangkat ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di burutan memakai bantal, lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan." Haleluya. Kembali saya mau sapa, salam. Sehat? Puji Tuhan ya. Kalaupun dalam pemulihan ya, walaupun dalam pemulihan ada beberapa jemaat yang sakit dalam pemulihan, namun berkesempatan mengambil bagian untuk ada di dalam persekutuan pada hari ini. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan mendasari perjalanan kita seminggu ke depan, ya. Seminggu ke depan yang akan kita renungkan bersama-sama, Kristus adalah jurumudi gereja. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, yang kita baca ini sebenarnya sudah berulang-ulang menjadi bagian, menjadi peringatan kita, menjadi nasihat. Semoga firman Tuhan yang sudah beberapa kali kita renungkan ini bisa mengambil bagian. Bisa juga kita boleh nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, secara khusus kita bergereja, kita berjemaat, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, kalau kita ikuti bacaan ini, memang ada beberapa hal yang saya garis bawahi untuk menjadi bagian perenungan kita, karena itu menjadi bagian kita. Yaitu berbicara tentang ketakutan, ketidakpercayaan, keraguan-raguan anak-anak Tuhan atau murid-murid Tuhan kepada siapakah Yesus itu, sesuai dengan pertanyaan tadi. Berbicara tentang ketakutan, saudara-saudaraku, sebenarnya manusiawi bagi kita. Tidak ada manusia di dunia ini, siapapun dia, yang tidak pernah merasa takut. Bahkan mungkin ketika kita hadir pada hari ini kita merasa takut. Atau mungkin kita khawatir ketika kita hadir pada hari ini.
Dan itu mewarnai perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Dan itu wajar, saudara-saudara. Namun yang perlu diingat, rasa takut seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus seharusnya jangan melebihi iman percaya kita kepada Kristus. Seperti saya sampaikan minggu yang lalu di Paukli, karena Paukli juga bacaannya ini. Artinya apa, saudara-saudaraku? Kalau takut itu biasa dalam perjalanan hidup kita, ya. Takut tidak ada uang, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Namun sekali lagi, yang akan menjadi kekuatan perjalanan hidup kita yang katanya percaya kepada Kristus itu jangan pernah melebihi, ya, sekali lagi. Artinya kita tidak bisa dikendalikan oleh takut kita, oleh kekhawatiran kita. Kalau kita baca keseluruhan, memang siapa sih yang gak takut ketika kita di tengah laut terombang-ambing, ya, pasti takut. Naik mobil aja ketika jurang di samping tinggal berapa senti kita takut. Apalagi di tengah laut kita tidak tahu mau lari kemana. Namun disayangkan saudara-saudaraku, ada pertanyaan yang memang timbul di hati kehidupan murid-murid Yesus saat itu. Yang mungkin pertanyaan itu juga menjadi bagian kita. Ya. Dikatakan pada ayatnya yang ke-38b, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Pertanyaan itulah saudara-saudaraku yang membuat Yesus itu menjawab kembali, ya, sesudah meredahkan angin itu. Ya saudara-saudara, hidup kita juga seperti itu, ya. Ketika kita sakit, dan saya alami, ya, ketika kita sakit beberapa minggu misalnya, bahkan beberapa bulan, kita selalu nyalain Tuhan. Kenapa sih Tuhan saya belum sembuh? Kenapa sih Tuhan anak saya tidak lulus padahal saya sudah berusaha, dia sudah berusaha, dan lain sebagainya. Timbul keraguan-raguan di hati kehidupan kita sebagai orang percaya. Sama seperti murid Yesus. Kalau di firman ini dikatakan padahal mereka selalu bersama-sama. Kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus melayani, memberitakan firman Tuhan, murid-muridnya yang bersama dengan Yesus itu ada dan melihat apa yang Yesus perbuat. Murid-muridnya tahu bahwa Yesus itu, bahwa Tuhan Yesus itu pembuat mujizat. Dia penyembuh. Murid-murid saksikan semua itu. Dan murid-murid itu tidak hanya mendengar cerita, saudara-saudara. Tidak. Tetapi mereka menyaksikan bagaimana Yesus itu berkarya dalam kehidupan orang banyak pada waktu itu. Tapi kenapa? Tapi kenapa ada keraguan-raguan? Luar biasa saudara-saudaraku cerita ini, dan mengingatkan kita juga. Mengingatkan perjalanan kehidupan kita bahwa apa yang dilakukan oleh murid Yesus itu gambaran hidup kita, keluarga-keluarga Kristen, bahkan gereja sekalipun. Ya. Kalau gereja kira-kira apa pertanyaannya? Ya. Kalau saya tanya sama majelis jemaat mungkin mereka bilang, wah yang ibadah ini hanya berapa padahal tercatat berapa. Itu pertanyaan saudara-saudara yang akan timbul di tengah-tengah persekutuan gereja. Padahal kita tahu yang punya gereja adalah Yesus Kristus. Tapi jemaat tidak disadarkan akan hal itu. Tidak disadarkan akan hal itu. Kita sama dengan murid-murid Yesus. Kita sama saudara-saudaraku. Sama dengan orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Mereka mengenal Tuhan Yesus bukan karena ingin percaya dan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka punya tujuan, yaitu hanya ingin menerima berkat dari Tuhan. Orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Yesus hanya ingin menerima mujizat daripada Tuhan.
Apa yang mereka ikut? Supaya anak saya sakit, supaya anak saya disembuhkan, supaya saya diberkati, itu tujuan mereka. Jangan sampai tujuan murid-murid orang banyak itu menjadi tujuan kita, saudara-saudara. Kita mengikuti Yesus ada dalam persekutuan hari ini bukan karena ingin menerima mujizat Yesus, walaupun memang itu harapan kita. Ya, sekali lagi, kita mengikuti Yesus bukan karena kita sakit mau langsung sembuh, bukan. Tetapi tujuan utama kita mengikuti Yesus, bagaimana kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Mengimani Dia, seluruh hidup kita mau serahkan kepada Yesus. Itu tujuan utama kita, dan kita akan menyembah Dia. Selanjutnya berkat, kesembuhan, mujizat itu anugerah yang Tuhan beri. Tentunya dengan usaha. Itu saudara-saudaraku. Oleh karena itu sangat disayangkan perjalanan kehidupan orang banyak yang mengikuti Yesus saat itu. Hanya mengejar apa yang mereka inginkan. Bukan mengejar dan mau mengatakan, Tuhan, ini aku, saya mau percaya kepadamu. Bukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang disampaikan oleh murid-murid Yesus dijawab oleh Tuhan. Dikatakan pada ayatnya yang ke-48. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Wow, luar biasa saudara-saudara. Ini jawaban Yesus loh saudara-saudara. Seandainya hal itu terjadi dalam perjalanan kehidupan kita saudara-saudara. Ketika kita sakit, ya, sudah 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan lebih daripada itu. Kita mau katakan, Tuhan kenapa sih saya belum sembuh? Tuhan kenapa sih anak saya 2 kali ikut ujian dan lain sebagainya tidak pernah lulus? Maukah kita mendengar jawaban dari Tuhan? Seperti apa jawaban yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya? Tidak saudara-saudara. Ya, tidak saudara-saudara. Tapi kita akan menerima jawaban yang indah daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, kedekatan murid-murid Yesus bersama Tuhan Yesus sendiri, mereka begitu erat. Seakan-akan mereka tidak bisa terpisahkan. Murid-murid Tuhan Yesus juga menyangka bahwa ketika mereka ada dalam Tuhan, ketika mereka bersama dengan Yesus, segala persoalan tidak akan terjadi. Buktinya, ternyata ketika kita bersama dengan Yesus, kita tidak pernah lepas dari setiap persoalan hidup. Semakin kita dekat kepada Tuhan Yesus, semakin kita aktif di dalam persekutuan, akan banyak hal yang terjadi. Bukan Tuhan tidak mau kita bahagia. Bukan Tuhan tidak mau kita bersuka cita setiap hari, bukan saudara-saudara. Tetapi Tuhan mau kita mengerti, kita percaya, kita berharap. Dan kita setia kepada Tuhan. Sekali lagi ketika kita percaya dan setia saudara-saudara, berkat itu akan mengikuti kita. Akan mengikuti kita. Kesembuhan itu akan mengikuti kita. Dan ketika ada hal-hal yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita, yang mungkin kita tidak mampu terima, yang mungkin menyakitkan kita, agar kita lebih kuat di dalam Tuhan. Tuhan punya rencana dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu yang harus kita ingat dan yang harus kita renungkan pada hari ini. Ya. Jangan pernah berpikir ketika saya aktif berdoa, ketika saya setia dalam persekutuan, saya tidak akan ada dalam persoalan. Tidak saudara-saudara. Ya. Saya ingat lagu. Ya. Lagu Tuhan tak pernah janji. Ingat, tahu? Kita nyanyi bersama boleh 1 paragraf aja. Mas Dio boleh? Artinya akan mengingatkan kita ya, bahwa semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin banyak hal yang akan kita terima. Tujuannya satu, membangun iman percaya kita.
Tuhan tidak pernah janji langit akan selalu biru, Tuhan tidak pernah janji, tetapi Tuhan berjanji akan memberi kekuatan. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, tak pernah jalan selalu rata, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan indah dalam perjalanan kehidupan kita. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya semua proses kehidupan ini memang tidak mulus seperti apa yang menjadi ekspektasi kita atau pemahaman atau apa yang kita rindukan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Namun ada satu hal yang Tuhan mau. Tetap setia dan percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan murid-murid Tuhan Yesus bersama Yesus saat itu, dengan tujuan ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak, karena dikatakan mereka akan menyeberang. Perjalanan kehidupan gereja Pauk Dasana Indah juga sekarang masih ada di tengah lautan perjalanan hidup kita. Gereja Pauk Dasana ini secara fisik adalah bahtera Tuhan, ya, yang akan dikemudikan oleh Tuhan sendiri dan dibantu oleh pelayan-pelayan Tuhan. Oleh karena itu bagi gereja kita Pauk Dasana Indah yang harus menjadi perenungan kita bersama-sama. Maukah kita menyerahkan kemudi ini kepada Yesus seutuhnya? Maukah kita, saudara-saudara? Karena kalau tidak, terombang-ambing di tengah lautan. Gelombang-gelombang yang ada yang menghantam kapal itu adalah persoalan-persoalan hidup kita, persoalan jemaat yang ada. Dari mana datangnya persoalan? Masa dari luar? Tentu dari dalam itu sendiri. Ya. Dari dalam itu sendiri, saudara-saudaraku. Tentunya yang diharapkan di sini agar kapal bagus dan walaupun dihantam gelombang, tentu harus ada pelayanan yang setia. Tentu harus ada rasa syukur bagi kehidupan jemaat yang ada di dalam bahtera ini. Ada kerjasama yang baik. Ada kerjasama yang baik. Persekutuan yang indah. Karena ketika itu tercipta, saudara-saudaraku, gereja Pauk Dasana Indah akan dikemudikan oleh Kristus. Ya, oleh Kristus. Oleh karena itu kesetiaan kita hamba-hamba Tuhan, kesetiaan anggota jemaat dalam persekutuan sangat diharapkan.
Sangat diharapkan saudara-saudaraku. Saya tidak mau katakan bahwa kita hadir hanya di hari Minggu di komisi-komisi, enggak, tidak. Ya. Tetapi melalui perenungan pada hari ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa saya harus setia di dalam persekutuan. Tadi dikatakan di dalam lagu, di dalam doa dan persekutuan. Ya. Sekali lagi saudara-saudaraku, di dalam doa dan persekutuan. Kita saja aktif di dalam persekutuan dan doa, masih banyak persoalan, apalagi tidak ada, apalagi tidak aktif. Apa yang terjadi saudara-saudara? Namun satu hal yang harus kita renungkan, harus diawali dari bahtera rumah tangga kita. Harus diawali dari bahtera rumah tangga kita, saudara-saudaraku. Kita bawa sukacita dari dalam rumah tangga kita, kita bawa dalam persekutuan. Begitu indah persekutuan ini. Sehingga hantaman gelombang-gelombang yang ada, persoalan-persoalan yang ada, kita akan bisa lalui bersama. Sehingga apa saudara-saudaraku? Kita akan bisa mencapai titik atau garis yang Tuhan mau. Kita belum sampai loh saudara-saudara. Ya, masih di tengah lautan dalam pelayanan. Belum. Nyampainya saya tidak tahu kalau Tuhan datang yang kedua kalinya. Bahta gereja Pauk Dasana Indah masih akan terombang-ambing dengan berbagai macam persoalan-persoalan. Namun mari saudara-saudara, ya, namun mari kita terus setia kepada Tuhan. Jangan pernah biarkan jawaban Tuhan Yesus ada dalam perjalanan pelayanan kita. Kurang percayakah kamu? Jangan. Tetapi katakan saudara-saudara, kami akan setia Tuhan kepadamu. Karena itu yang Tuhan mau dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu mari saudara-saudaraku, dalam menjalani persekutuan kita bersama Gereja Pauk Dasana Indah, kita terus bergandengan tangan bersama. Kita terus menyelesaikan setiap apa yang terjadi bersama Tuhan. Kita selesaikan semuanya bersama Tuhan. Puji Tuhan ya, hanya saya mau katakan puji Tuhan, sampai pada hari ini perjalanan Gereja Pauk Dasana Indah masih ada dalam pertolongan Tuhan, ya. Bahkan setiap program boleh berjalan dengan baik, bahkan program yang besar juga nanti kita akan lakukan. Dengan harapan Tuhan tibakan kita di tanggal 2, 3, dan 4. Untuk bisa menikmati karya Tuhan, ya, melalui hari ulang tahun jemaat nanti. Hadiah yang terindah loh saudara-saudara dari Tuhan itu. Kita akan mempersiapkan diri juga kita. Akan mempersiapkan hati kita. Agar kita bisa melalui itu. Namun, ya sekali lagi, namun diingatkan bersama-sama dengan kita. Untuk tetap setia dalam hidup ini. Untuk tetap setia dalam rumah tangga kehidupan kita bersama. Untuk tetap setia di tengah-tengah persekutuan Gereja Pauk Dasana Indah. Karena dengan kesetiaan itulah saudara-saudaraku, sukacita akan terus menjadi milik kita. Oleh karena itu menjadi pertanyaan ketika kita kembali ke rumah pada hari ini dalam menutup perenungan firman Tuhan. Percayakah kita akan janji Tuhan itu? Atau percayakah kita akan penyertaan Tuhan dalam hidup pelayanan gereja kita? Amin. Kita berdoa untuk merespon firman Tuhan pada hari ini. Firman-Mu boleh kami renungkan ya Tuhan. Mengingatkan kembali kepada kami jemaat-Mu pada hari ini. Untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan. Untuk bisa menyerahkan pelayanan Gereja Pauk Dasana Indah ke dalam kendali Tuhan. Kami menyadari Tuhan, terkadang kami jemaat-Mu selalu mengandalkan kekuatan kami untuk bisa menyelesaikan setiap program yang ada dalam gereja. Kami lupa bahwa yang mengendalikan hidup ini adalah Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kami akan terus berlayar bersama Kristus.
sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Kami akan katakan bahwa kami setia dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih akan kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Merespon perenungan firman Tuhan, Kidung Jemaat 418 baitnya yang pertama, Bahtera yang dipandu Yesus. Berikan kesempatan kepada Komisi Wanita untuk memuji Tuhan.
Terima kasih Komisi Wanita, Tuhanlah perlindunganku. Kita aminkan itu dalam hidup kita, dan biarlah pujian ini memberkati kita semua. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari KJ 288, bait pertama dan sampai secukupnya. Mari puji Raja Sorga. Persembahan bawalah
Kita akan berdoa syafaat dan doa syukur kita melalui persembahan. Mari kita berdoa. Puji nama Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau boleh menuntun, Engkau boleh bersama dengan kami di tengah-tengah persekutuan minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mau berdoa akan pergumulan kehidupan jemaat-Mu, baik itu ekonomi, pendidikan, bagi saudara-saudara yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup. Kami percaya Tuhan mau kendalikan kehidupan mereka semua, sehingga mereka boleh menikmati karya Tuhan yang indah. Mereka boleh menikmati berkat Tuhan melalui usaha dan kerja mereka. Kami tahu setiap usaha-usaha yang dilakukan dengan bersandar kepadamu Tuhan, itu akan membawa berkat, akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga warga jemaat-Mu Tuhan, mereka akan terus ada dan percaya bahwa Tuhan setia di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Bukan karena mereka menerima setiap apa yang mereka inginkan, tetapi ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu, karena mereka percaya dan mempercayakan hidup hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi para lansia, janda duda, anak yatim piatu, dan anak-anak kami yang bersekolah. Engkau yang akan terus bersama dengan mereka. Jangan biarkan mereka sendiri, tetapi yakinkan dalam iman percaya mereka bahwa Tuhan ada dalam hidup. Tuhan memberkati di tengah-tengah keberadaan mereka. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan yang mereka lalui hari lepas hari ada dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Secara khusus anak-anak sekolah kami ya Tuhan, yang sementara menikmati liburan, puji nama Tuhan, mereka boleh berkarya bersama, bahkan selalu ada dalam persekutuan. Secara khusus anak-anak kekasih kami yang sudah boleh melalui kegiatan sila, puji nama Tuhan, mereka berbangga hati Tuhan ada dalam kegiatan itu. Mereka menerima setiap pengajaran-pengajaran yang indah. Terima kasih akan kehidupan anak-anak kekasih kami. Biarlah Engkau yang terus memberkati tumbuh kembang mereka. Pendidikan dan cita-cita harapan mereka kami taruh di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami yakin dan percaya Engkau akan terus ada buat anak-anak kami. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu mau berdoa bagi jemaat-Mu juga yang sudah boleh ada pada hari ini. Engkau berkati kehidupan mereka semua, sempurnakan sukacita yang mereka boleh rasakan Tuhan. Sehingga hari lepas hari warga jemaat-Mu selalu setia kepada Tuhan, ada dalam persekutuan, dan akhirnya mereka boleh menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami bersatu hati pada hari ini untuk berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang dalam pemulihan namun ada dalam persekutuan ini. Berdoa bagi Bapak Penatua Sucito, berdoa bagi Saudari Oki Maranata, berdoa bagi Ibu Diana Baundias, berdoa bagi Ibu Rosnauli Tondang, berdoa bagi orang tua dari Bapak Teje Nainggolan. Bahkan siapa saja yang sakit yang tidak bisa hamba sebutkan satu persatu, hamba mau serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hamba serahkan proses penyembuhan dari saudara-saudara kekasih kami ini. Kami percaya Tuhan bersama. Kami percaya Tuhan memberkati setiap usaha yang mereka kerjakan. Tangan yang merawatnya, makanan dan obat-obat yang mereka konsumsi juga Tuhan berkati. Dan kami percaya dengan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Dan sesuai dengan waktu Tuhan sendiri, saudara-saudara kekasih kami ini akan menikmati sukacita melalui kekuatan dan kesehatan. Berdoa kami Bapa di dalam surga, bahkan bersyukur bersama bagi saudara-saudara kekasih kami yang boleh menikmati usia ketambahan yang daripada Tuhan. 24 Juni Ibu Nanik Dina Kristiani, 27 Juni Saudara Asaria Niko, 27 Juni Ibu Ertalina Theodora Sitanggang. Terima kasih Tuhan atas usia yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Kami percaya dan kami yakin mereka bersuka cita
Mereka menikmati usia itu Tuhan. Oleh karena itu yang menjadi harapan kami, harapan saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun, mereka akan semakin dekat dengan Tuhan. Mereka akan semakin setia dalam kehidupan mereka, hidup di dalam persekutuan. Bahkan ketika mereka bertambah usia, mereka akan semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehidupan mereka selanjutnya kami taruh di tangan pengasihan-Mu. Berdoa juga kami bagi yang bertambah usia dalam pernikahan. 26 Juni Bapak Penatua Sujito dan Ibu Marlis. 26 Juni Bapak Jenadi Samosi dan Ibu Madonna Siregar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kehidupan kedua keluarga ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya damai dan sejahtera Tuhan akan terus mempersatukan keluarga ini Tuhan. Terima kasih. Berdoa kami bagi program pelayanan majelis jemaat, komisi, termasuk diakonia di dalamnya. Kami percaya Tuhan yang akan mengendalikan pelayanan kami. Tuhan yang menjadi jurumudi pelayanan gereja Pokdasana Indah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati hamba-hamba-Mu majelis jemaat yang boleh mengambil bagian di tengah-tengah pelayanan di gereja Pok ya Tuhan. Walaupun kami tahu gelombang-gelombang laut, kerikil-kerikil tajam akan menjadi bagian pelayanan kami. Namun satu hal yang kami percaya, Tuhan berjanji ketika kami setia dalam melayani, penyertaan-Nya sempurna dalam pelayanan kami. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja Pokdasana Indah, bahkan setiap program yang ada, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus program gereja Pokdasana Indah akan melaksanakan hari ulang tahun mereka yang ke-34. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menanti hari itu. Dan kami percaya penantian kami adalah penantian yang sukacita. Tuhan akan berikan waktu yang terbaik bagi gereja Pokdasana Indah untuk bisa menikmati sukacita itu. Oleh karena itu segala sesuatunya kami serahkan kepadamu. Panitia yang selama ini berusaha dalam menyusun setiap kegiatan-kegiatan. Bahkan dalam pencarian dana. Bahkan sampai pada hari ini Tuhan. Panitia masih berusaha mencari dana melalui seksi usaha dana. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha mereka. Dan kami percaya ketika kami bergandengan tangan Tuhan, jemaat-Mu juga akan boleh ambil bagian di tengah-tengah pelayanan usaha dana. Melalui setiap aksi, baik itu penjualan basar maupun yang lain-lain sebagainya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang sudah dipersiapkan, kami mau tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa bersama untuk pelayanan BP POG, PGI, PGW Banten yang sampai hari ini mereka boleh kerjakan. Biarlah Tuhan terus bersama dengan mereka semua. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhanlah yang akan mengendalikan bangsa kami. Tuhanlah yang akan mengendalikan pemerintah kami, kepemimpinan yang ada ya Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, itu sesuai dengan karya Tuhan, sesuai dengan pemeliharaan Tuhan. Sehingga ketika mereka memimpin bangsa ini boleh berjalan dengan damai dan sejahtera Tuhan. Dan akhirnya warga Indonesia seluruhnya Tuhan boleh menikmati sukacita dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dalam persekutuan kami pada hari ini, sukacita jemaat-Mu boleh terwujud melalui pemberian persembahan syukur. Kami bukan membayar setiap berkat yang Tuhan berikan. Kami bukan membeli setiap kekuatan yang Tuhan berikan. Tetapi kami bersyukur atas semua itu Tuhan. Terima kasih dan persembahan ini kami serahkan dengan penuh ungkapan syukur kepadamu. Terima dan kuduskan persembahan ini Tuhan, agar boleh dipakai untuk penata layanan firman-Mu. Tidak hanya di gereja Pokdasana Indah, tetapi di mana saja Tuhan mau pakai kami untuk melayani. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba-hamba-Mu yang sudah boleh ambil bagian dalam pelayanan hari ini, biarlah juga Tuhan memberkati pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami, inilah doa syukur kami, doa syafaat kami, yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah boleh mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dimohon kesabarannya untuk menyimak warta pada minggu hari ini. Pokok warta jemaat pada Minggu 30 Juni 2024. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Okumene Umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya. Mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. 1. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Kebaktian hari ini Minggu 30 Juni 2024 dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Panatua Septian Eko Kristianto. Organis Saudara Dio Divengka, Kantoria Saudari Keisia Marpaung dan Saudari Karen Marpaung. Persembahan pujian dari Komisi Wanita. Operator laptop YouTube dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kedua, kebaktian kategorial. 1. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 WIB atau jam 7 pagi bertempat di gereja. Untuk hari Minggu tanggal 7 Juli 2024, pelayan liturgi oleh Kak Kaila, pelayan doa oleh Kak Ludwig, pelayan musik oleh Ibu Irma Labiro dan Kak Rian Metekohi, pelayan firman kelas Bethlehem oleh Ibu Marlis, pelayan firman kelas Nazaret dan Galilea oleh Kak Dinzi, pelayan firman kelas Yerusalem oleh Kak Ludwig. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan dan mengantar putra-putrinya. Kedua, jadwal ibadah Komisi Remaja pada sore hari ini Minggu tanggal 30 Juni 2024 diliburkan karena sudah bergabung ke ibadah Komisi Pemuda dan Remaja. Untuk minggu depan tanggal 7 Juli 2024 jam 6 sore, pelayan firman oleh Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi oleh Saudara Gray, pelayan doa oleh Saudara Yoses Liau, pelayan musik oleh Saudari Karen. Tiga, jadwal ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di Gereja Ibadah PA. Pelayan firman oleh Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi oleh Ibu Irma Suryani Nasution, pelayan doa oleh Ibu Ita Tarigan, pelayan musik oleh Ibu Yeti. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh Komisi Wanita. Keempat, jadwal ibadah tengah minggu pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 19.30 atau jam setengah 8 malam bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi oleh Ibu Panatua Yuli Ernasi, pelayan doa oleh Ibu Panatua Mida Limbong, pelayan musik oleh Saudari Cheryl Cikonia Putri. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh jemaat. Kelima, ibadah Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan sharing Ibu Elizabeth Loreta, WL Saudari Intan Ratedatu, pelayan musik oleh Saudara Felix Hadi Brata, tema Bring God's Shalom. Dari 1 Korintus 1 ayat keempat, acara kelompok tumbuh bersama. Mohon perhatian dan kehadiran semua Komisi Pemuda. 6. Jadwal persembahan pujian ibadah minggu tanggal 7 Juli 2024 oleh Komisi Anak, tanggal 14 Juli 2024 oleh Komisi Bapak, tanggal 21 Juli 2024 oleh Komisi Wanita,
tanggal 28 Juli 2024 gabungan Komisi Pemuda dan Remaja. Ketujuh, diberikan waktu dan tempat untuk panitia HUT memberikan informasi. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman jemaat sekalian, Shalom. Kami dari Panitia HUT ke-34 Gereja PAUK Dasana Indah menginformasikan kembali bahwa perayaan Hari Ulang Tahun Gereja PAUK Dasana Indah ke-34 akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 Agustus 2024 di Villa Ardila Cisarua, Bogor, dengan tema berkaca lewat kata yang diambil dari Matius 7 ayat 3 sampai 4 dengan subtema mengajak jemaat PAUK Dasana Indah untuk saling rendah hati dan mengevaluasi diri dengan berkaca lewat kata. Dan Pak Pendeta Emeritus Engki Ganda Kusuma yang akan menjadi pembicara di sana. Kami selaku panitia rindu akan partisipasi jemaat semua agar boleh dapat merayakan penyertaan Tuhan selama 34 tahun gereja ini boleh ada. Maka saat pulang ibadah hari ini, kami membuka loket pendaftaran di depan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum sempat mengisi form registrasi. Sebagai informasi, biaya registrasi sudah termasuk kaos yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Di loket pendaftaran hari ini, kami juga membawa sampel baju. Jika Bapak Ibu atau teman-teman ingin melihat ukuran dari kaos tersebut. Bagi Bapak Ibu yang mungkin berhalangan hadir dan tetap ingin merayakan kebersamaan ini, panitia membuka pendaftaran juga bagi jemaat yang hanya ingin membeli kaos saja. Harga kaos tersebut sebesar Rp60.000. Pembayaran registrasi maksimal tanggal 14 Juli 2024 bisa melalui pembayaran tunai atau non-tunai yang dapat ditransfer kepada saya, Kesha Labiro. Panitia juga siap membantu bagi jemaat yang membutuhkan surat izin untuk sekolah, kuliah, ataupun pekerjaan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, harap menghubungi Saudari Tia Sujito. Hari ini panitia juga masih mencari dana berupa penjualan makanan dan mohon partisipasi jemaat untuk mendukung penggalangan dana ini. Terakhir, kami mengingatkan bagi seluruh panitia HUT hari ini diharapkan untuk dapat diharapkan kehadirannya bagi panitia semua pada rapat panitia pukul 19 atau pukul 7 malam di gereja. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita kembali berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 257 baitnya yang pertama dan yang kedua. Lagu ini akan mengiringi perjalanan kita kembali ke rumah kita masing-masing. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan kita sudah renungkan bersama-sama. Ingatlah pesan firman Tuhan pada hari ini. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai jurumudi gereja, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai jurumudi rumah tanggamu, dan jadikanlah Tuhan Yesus jurumudi kehidupanmu. Kembalilah dalam kehidupanmu dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Jemaat disilakan bersaat teduh. Tuhan memberkati kita.